Pasca menikah, setiap rumah tangga pasti memiliki cerita menarik saat harus dihadapkan dengan masa-masa adaptasi satu sama lain. Bagaimana perjalanan awal keduanya memasuki kehidupan pasca pernikahan? Kalau dalam pernikahan di awal-awal hampir semua nggak ada kan yang tidak ada perselisihan. Iyalah, dari latar belakang yang berbeda, kebiasaannya begini, yang ini kebiasaan begini, kemudian disatukan. Nah, semua keanehan-keanehan itu kan datang, bermunculan adu mulut sedikit juga. Jadi nggak pernah ketemu lagi pacarannya. Dan saya merasakan bahwa gue keras, istri saya keras. Dua-duanya keras. Nah, kalau sama-sama kita ikutin, bukannya perang dunia, ya. Jadi perang dunia tiga. Perang dunia ketiga. Jadi perselisihan itu, tapi semua alhamdulillah bisa diatasi. Dan apalagi di usia yang sekarang udah bukan muda lagi, mungkin saya yang banyak mengalah ya. Rumah tangga itu kalau tujuannya kebenarannya, insya Allah tujuannya benar kan. Nah, jadi kenapa ya kemarin kita begini, kenapa ya kita begini. Jadi kalau ada kesalahan tuh ingat aja kenapa ya kemarin teh begini, udah deh ingatnya yang lalu-lalu aja, kan dia teh baik terus gitu, ngapain sih gue jadi egois kayak gitu. Sebenarnya lebih untuk ininya seperti itu. Pertengkaran tentu adalah hal lumrah yang biasa dialami setiap rumah tangga. Lantas, jika sudah dihadapkan dengan masalah, kira-kira siapakah yang paling sering mengalah? Apa yang kita dapatkan dari keributan itu kan nggak ada negatif pasti gitu ya, kesel bukannya jadi penyakit. Nah, jadi saya lebih baik ya udahlah mengalah aja. Sampai sekarang pun juga mengalah ya. Nah itulah, saya sekarang lebih banyak mengalah ya, semuanya untuk kebahagiaan lahir batin aja kalau buat saya. Tahun pertama sampai ke tahun ketiga bener penyesuaian. Pas saya lagi kuliah juga kebayang nggak tuh. Nah seperti itu, tapi ya alhamdulillah semuanya. Dia lagi banyaknya job. Iya. Lagi eko-ekonya ya. Nggak ada rayuan Romeo and Juliet, nggak ada, atau ngasih apapun juga nggak ada. Masih nyanyi ya, kelopak-kelopak. Minta maaf itu segala-galanya sebetulnya, segala-galanya minta maaf. Gua merasa benar, apa gua harus minta maaf, kan dia yang salah misalkan. Sebenarnya minta maaf aja perempuan belum. Dava Raihan Agus, Raffi Kahiran Agus, Raffi dan si bungsu Alesa Humaira Agus adalah penyempurna keluarga harmonis ini. Lantas, seperti apa keduanya memberikan pola pendidikan untuk keempat buah hatinya? Mendidik sama, semuanya sama, nggak ada ini lebih dan lain sebagainya. Tapi itu sifat bisa berbeda empatnya. Itu aneh. Apa ya? Apa memang kadang-kadang Allah ngasih ujian seperti ini begini, ya udah akhirnya kita sendiri yang Pak. Ya. Dia selalu bilang, Pak nanti sama si ini mah harus begini Pak, harus begini. Dia selalu bilang begitu. Karena saya banyak di rumah. Iya, lebih ngerti. Pak kalau sama si ini berbicaranya tegas, pasti. Kalau sama si B berbicaranya harus sambil penuh rayuan, penuh semangat. Kalau sama si yang misalnya si C harus bicaranya harus beda, dia nih tipenya harus kamu mau ini, kamu harus mau ini, harus ada apa ya, kompensasinya gitu. Beda loh tiga-tiganya. Kalau yang perempuan kan belum kelihatan masih gimana mama gitu. Kalau yang tiga laki-laki ini, tiga laki-laki dalam rahim yang sama, dalam benih yang sama itu berbeda. Cara mendidik kita sama, cuman cara menyampaikan kita nggak bisa sama. Cemburu merupakan bumbu penyedap dalam sebuah pernikahan. Cemburu juga tandanya sayang. Meski telah memasuki angka puluhan tahun pernikahan, masih adakah rasa cemburu di antara kalian?
wajar kali ya, tapi ya nggak, kalau udah 20 tahun mah apalagi udah nggak seperti yang pertama kali lah kali ya. Tahu deh, kita udah saling percaya. kayak kepo dan lain sebagainya kan. Maaf kalau saya ada, dari awal nikah tuh nggak pernah lihat HP-nya Kang Agus. sama Ustazah kan selalu bilang bahwa jangan pernah ngepoin dompet suami semuanya. Tapi dari awal nikah saya diajarin sama ayah saya jangan kepo. Nah zaman dulu saya tuh waktu nikah pertama itu sama ayah saya tuh jangan usil dengan dompet suami sama HP. Nah udah deh, dosa-dosa kamu gitu aja. Kalau ada apa-apa kan dosa-dosa kamu, kita kan belum punya anak. Nah mau nggak gitu, kan ada hukum sebab akibat. Seperti itu aja sih, dibikin santai ya. Apalagi sekarang udah 20, tuh yang ada mah yang Pak. Sekarang mah mikirin dia anak. Udah ya, pegal badan, pegal kaki paling. Setiap pasangan pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun yang dirasakan Agus terhadap sang istri tercinta. Pria berusia 57 tahun ini mengaku amat bersyukur lantaran pendamping hidupnya ini memiliki kelebihan pintar mengatur keuangan dalam rumah tangganya. Walaupun udah usianya mungkin juga boleh dikatakan tahunnya pensiun, tapi kita nggak bisa cuman gimana ntar aja deh, nggak bisa. Yang namanya tabungan lama-lama juga hilang, gitu, habis. Jadi ya saya memutar uang. Betul. Yang halal dan thayyib. Dan kebetulan saya terus muji sama istri saya, dia bisa mengatur uang. Kalau dulu saya ngatur uang, dia. Kalau sekarang dia yang ngatur semuanya. Kita kan udah ngumpulin gini-gini, tiba-tiba pandemi. 2 tahun kan nggak ngapa-ngapain, nggak dari mana. Tadinya tuh kan nyanyi nggak ada. Sebetulnya lebih kepada usaha istri saya aja, bisa dia jual beli makanan kan. Butik juga nggak hancur ya. Tahun pertama pandemi kan butik juga hancur. Cuman ya alhamdulillah ya, yang penting mah Ainul yakin gitu ya. Pokoknya cita-cita 20 tahun ini mah pengen umroh bareng dengan anak-anak. Semoga Allah kabulin ya Pak. Menjelang asar menjelang maghrib itu doa yang paling banyak terkabul. Selain memiliki karakter vokal yang pas, grup vokal Elva Singers juga dikenal dengan lagu-lagunya memiliki lirik yang romantis. Bagaimana dengan sosok Agus di mata sang istri? Apakah termasuk suami yang romantis? Siapa? Kamu mau nyebelin ya? Kata-kata dia saya nggak romantis. Nggak romantis. Tapi sampai detik ini pun juga saya nggak ujung-ujung harus saya. Kalau romantis tuh bingung. Aku nanti tiba-tiba I love you saya. Kamu mau bunga prit? Kalau beneran bunga abang aja. Bunga abang aja deh gitu. Soalnya kalau dia romantis aneh gitu. Jadi saya bilang sejak kapan ya Gus? Saya bukan orang romantis. Enggak. Kalau dia sih memang kalau udah apa-apa mau apa-apa aja dia merayu aku, bisa-bisa. Itu udah biasa sampai sekarang pun juga gitu. Terpaut selisih usia hingga belasan tahun, seperti apa keduanya beradaptasi satu sama lain? Kalau saya sih udah terbiasa dengan yang muda-muda, jadi nggak ada masalah. Mungkin buat dia udah biasa juga beradaptasi dengan keadaan. Dan sayanya sendiri kan saya bisa masuk ke mau usia dewasa, menengah, dan anak kecil, dan saya berusaha. Anak kecil pun juga saya berusaha untuk bisa main dengan mereka. Jadi nggak ada anak-anak saya kan, apalagi si kecil, kalau udah bapak peluk aku dong, bapak peluk aku dong, aku cium aku dulu gitu. 20 tahun tentu bukanlah perjalanan yang singkat untuk keduanya. Ada pahit manis, suka duka yang telah dilalui bersama. Menginjak di tahun yang terbilang beranjak dewasa ini, adakah keinginan dan cita-cita yang belum berhasil diwujudkan keduanya? Pengen naik haji atau umroh barengan sama anak-anak. Kalau haji mah insya Allah ya, kalau misalnya Allah kasih, nggak tahu ya, namanya rezeki mah nggak ada yang tahu. Rezeki itu kan sebenarnya tidak berbentuk uang ya, ada pemberian juga itu rezeki. Cuman yang mau dicapai pengen nih, udah usia 20 tahun pernikahan ini, pengen umroh bareng sama anak-anak, kayaknya pengen
lebih apa ya, lebih kepada jadi biar cinta terhadap agamanya dia gitu. Jadi itu sih pengennya tuh kapan ya Pak, kita kadang-kadang kita tuh udah ngumpulin ya Pak, nanti kalau kamu nyanyi sisihin segini ya, sisihin segini, tapi ya gitu kita berencana, Tuhan yang menentukan. Saya selalu berdoa kita semua diberikan kesehatan, dilindungi dari segala malapetaka yang ada di dunia ini, dan utamanya mah diberikan keselamatan dunia akhirat. Oh, harapannya dikasih sehat ya Allah, sehat, ngelihat Amin. anak-anak sukses itu udah lebih dari cukup. Udah nggak ada yang lain sih, saya mah lancar, anak-anak sekolahnya lancar, nggak ada halangan, baik kesehatan atau rezekinya tuh lancar. Amin. Udah. Itu Amin. aja. Itu nggak punya cita-cita yang lain. Tuh hidup dengan bisa makan aja udah bersyukur. Usai berbincang dengan tim Love Story, keduanya sedikit flashback memperlihatkan momen-momen pernikahannya yang terdapat di dalam album. Kita lihat yuk viewers. Nih viewer, lihat ini masa kami lagi ijab kabul ya. Tuh, ini saksinya paman saya. Dah, tuh sama ini seserahan ya. Nih Mas kawin. Mas kawin. Kang Hedi nih, Oh iya, ada Hedi Yunus nari spesial ini buat MC lagi, MC dan merangkap ini ya penari. penari. Dan ini masih suasana ijab kabul. Nah, ini penyerahan buku nikah selesai. Tuh. Dan inilah dapatnya kita. Nih udah 4 nih, udah 4. Terus dia cinta banget sama aku. Oh. Yap, itulah perjalanan kisah cinta dari penyanyi berdarah Sunda Agus Wisman dan sang istri Endah Dwi Lestari. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah